Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan menjadikan orang menjadi bisu, tuli, buta, dan apa tujuan dari Tuhan? Terima kasih. Dan mungkin kita bisa baca ayat yang dia kasih di sini di dalam Keluaran 4 ayat 11. Keluaran 4 ayat 11. Bantu baca. Keluaran 4 ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Silakan pendeta untuk tanggapan dari pertanyaannya. Terima kasih. Shalom Saudara Roland Saetapi, teman saya dari Sukabumi. Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya adalah berdasarkan Keluaran 4 ayat yang ke-11, dan Keluaran 4 ayat yang ke-11 ini adalah respons Tuhan terhadap perkataan Musa. Dalam konteks di mana Tuhan sedang memanggil Musa dan Tuhan mau mengutus dia, meyakinkan dia setelah dia 40 tahun dia berada di padang belantara hanya menggembalakan domba di Midian. Akhirnya Tuhan panggil dia untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu Tuhan panggil Musa merasa bahwa dia sudah tidak bisa apa-apa. Walaupun pada saat dia berada di Mesir, menurut catatan dalam Kisah pasal yang ke-7, kalau tidak salah ayat yang ke-22 mengatakan, Musa dididik dalam segala ilmu orang Mesir. Tapi setelah 40 tahun menggembalakan domba, dia sudah tidak pede. Karena dia sudah tidak pede, Tuhan panggil dia. Karena Tuhan tidak mau menggunakan orang yang pede. Tuhan mau menggunakan orang yang PA, percaya kepada Allah, bukan percaya kepada diri. Jadi Musa katakan dalam ayat yang ke-10, Keluaran pasal yang ke-4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini Musa mempunyai defect. Ada sedikit kekurangan dari cara dia berkata-kata. Karena dia berat mulut dan berat lidah. Coba dengar saya berkata-kata nih. Nggak jelas dia punya R. Saya mau bilang R sampai bagaimanapun nggak sesempurna kalau Jelly bilang R. Jadi seperti berat-berat begitulah. Jadi kalau dipanggil oleh Tuhan, Musa merasa, aduh mau menghadap Firaun, siapalah saya ini. Ngomong pun berat, dia bilang. Jadi dalam ayat 11 itu Tuhan menanggapi Musa. Tujuannya untuk meyakinkan Musa bahwa sekalipun Musa punya kekurangan, tapi kalau Allah sudah memanggilnya, pasti Allah akan melengkapi Musa untuk bisa berkata-kata kepada Firaun. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada Musa, dia bertanya suatu pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik artinya pertanyaan yang sudah jelas apa jawabannya. Dia katakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli? Siapa yang bisa membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan bisa membuka mulut orang, Tuhan bisa menutup mulut orang. Pernah ingat pengalaman Zakarias, ayah dari Yohanes Pembaptis. Jadi untuk beberapa saat lamanya dia bisu dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu kemudian setelah Yohanes lahir, orang bilang siapa namanya? Akhirnya Tuhan buka lagi mulutnya, akhirnya dia bisa bicara lagi dan dia kasih tahu nama dari anak itu. Ingat, Tuhan pernah membuat orang buta. Pada waktu orang-orang Aram datang untuk menyerang Samaria, ya, di sana ada Nabi Elisa. Hambanya sudah sangat takut. Lalu kemudian Nabi Elisa mengatakan, lihat, yang bersama-sama dengan kita lebih banyak dari yang bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Elisa meminta Tuhan untuk membutakan orang-orang Aram itu. Buta mereka semua. Lalu mereka dituntun, lalu kemudian dibawa ke alun-alun. Di sana mereka semua dikasih makan.
lalu setelah itu dibuka lagi matanya oleh Tuhan, lalu disuruh pulang. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Memang tetap akan menjadi pertanyaan, mengapa ada orang sakit, mengapa ada orang yang lumpuh, ada orang yang tidak melihat dan lain sebagainya. Ini semua adalah karena dosa. Tetapi Tuhan sudah memberikan obat terhadap dosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan sebentar lagi Yesus yang sudah naik ke sorga itu, ia akan datang kembali. Dan tidak akan ada lagi semua hal ini di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Ingat juga bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang yang buta. Artinya Allah adalah Allah yang selalu menginginkan apa yang baik kepada umat-umatnya. Ayat ini Keluaran 4 ayat yang ke-11 untuk menyatakan kepada kita bahwa Allah itu sanggup berbuat apa saja, Dia maha kuasa. Terima kasih.